Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya dari kelas 10C ingin mengerjakan tentang monolog. Pada suatu hari, terdapat seorang datu yang sedang bertapa di tengah laut Selat Makassar. Siang dan malam dia selalu bersemedi di antara percikan buih, debur, ombak, dan angin. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau untuk turunannya. Ketika laut tenang, seekor ikan tiba-tiba menyerang Datu. Tanpa membuka matanya, Datu dapat menepis semua serangan ikan tersebut. Ikan itu kemudian terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh di karang, ikan itu menyerang lagi dan tetap terpelanting lagi. Kemudian, tiba-tiba ribuan ikan mengelilingi karang dan ingin mengepung Datu. Tanpa bergerak sedikit pun, Datu pun dapat menepis semua ikan itu tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian, Datu pun membuka matanya dan berbicara. "Hei ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu?" Ikan pun menjawabnya, "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergejolak. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Marbur. Aku takluk," katanya sembari mengap-ngap, matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Datu pun berbicara. "Jadi itu rakyatmu," kata Datu Marbur sembari menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ikan pun menjawab, "Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu, tadi kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku. Obati luka-lukaku dan kembalikan aku ke laut. Kalau aku lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Bila engkau menolongku," kata Raja Ikan Todak sembari mengiba-ngiba, seolah bernapas insangnya membuka dan menutup. "Baiklah," Datu Marbur pun berdiri. "Sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, aku akan menolongmu." Dan ikan pun menjawab, "Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya, Datu. Ingin istana di bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, ingin dilayani oleh ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba." Datu pun menjawab, "Tidak, aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datu pun menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Ikan pun menjawabnya, "Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah," jawab Raja Ikan Todak. Datu Marbur pun tidak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Tapi Datu Marbur pun menjawab, "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijan. Seiring sejalan, seia sekata sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat, mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju?" Raja Ikan Todak pun menjawab, "Setuju, Datu." Dia pun sangat tergeletak dan sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Marbur pun tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur Raja Ikan Todak mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrul mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung kerang, kini berenang menguruminya, melompat-lompat bersukaria. "Saijan," seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. "Saijan," sahut Datu Marbur.
Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu penetapan berakhir, Datu Marbur pun dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersama dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dan berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong mereka, serempak berteriak, "Saijan! Saijan! Saijan!" Datu Mabrur pun tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Marbur senang dan gembira, impiannya tentang pulau akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucunya dan keturunannya telah menjadi kenyataannya. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur, sang kepada pencipta menanamkan di Pulau Halimun, menamakannya Pulau Halimun. Sekian kisah Pulau Halimun, kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sekian monolog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.